Bab 2941. Ishak menyadari bahwa masalahnya mungkin sedikit serius, dan buru-buru mengatur agar bawahannya mengikuti tanaman merambat. Pemantauan di pintu masuk Shangri-La sangat lengkap, dan bisa dikatakan tidak ada cakupan sudut mati dalam 360 derajat. Jadi anak buahnya dengan cepat menemukan nomor plat taksi tersebut melalui video pengawasan. Segera setelah itu, mereka segera menemukan taksi yang sedang menarik pekerjaan di daerah perkotaan melalui sistem penentuan posisi taksi kota. Untuk mencegah supir taksi, Ishak secara khusus memindahkan Abner dari Orvel, dan memintanya untuk maju dan berbicara dengan supir taksi. Sopir taksi tidak menyangka bahwa dia akan membuat khawatir 4 raja surgawi di bawah tangan Orvel. Pada saat yang sama, dia terkejut dan ketakutan, dan segera menceritakan kembali semua hal yang dapat dia ingat, 1:50 dan 10. Dan Mike, kakek dan nenek, membicarakan tentang kari ini dalam perjalanan ke Gunung Phoenix. Saat itu, keduanya tidak terlalu peduli dengan supir taksi, lagi pula, mereka tidak membicarakan hal-hal yang dilarang atau sensitif. Dan mereka juga merasa bahwa seorang supir taksi tidak ada hubungannya dengan keluarga Su dan Master Kari. Tetapi mereka bahkan tidak bermimpi bahwa Charlie menemukan pengemudi di sepanjang jalan. Oleh karena itu, pengemudi memberitahu Abner bahwa 2 orang di dalam mobil, 1 tua dan 1 muda, berbicara tentang Kari sepanjang jalan. Dia mengatakan bahwa seseorang berbicara tentang pergi ke Gunung Phoenix untuk bertemu dengan orang bernama Kari, dan dia juga mengatakan sesuatu tentang metafisika. Orang-orang tidak mengerti banyak hal, jadi pengemudi tidak menganggapnya terlalu serius. Ketika kata-kata ini sampai ke telinga Charlie, pertama-tama dia menemukan tanda tanya di benaknya. Cari? Aku sudah lama berada di Arrows Hill. Saya belum pernah mendengar tentang orang ini sebelumnya. Mungkinkah dia juga datang dari luar? Memikirkan hal ini, dia menelepon Qinghua lagi. Bab 2942. Begitu telepon terhubung, dia berkata dengan sopan, "Maaf, Tuan Qinghua, saya masih memiliki sesuatu yang lain, dan saya ingin menanyakannya kepada Anda." Qinghua tersenyum dan berkata, "Guru, Anda dapat bertanya apa saja, saya akan berbagi jika saya tahu sesuatu." Charlie bertanya, "Aku ingin tahu apakah kamu pernah mendengar tentang seseorang yang bernama Kari?" "Kari?" Suara Qinghua tiba-tiba meningkat hampir 1 oktav, berkata, "Bagaimana guru bisa berhubungan dengan orang ini?" Charlie mengerutkan kening dan bertanya, "Emer Qinghua, apakah kamu kenal dia?" Orang tua itu menjawab dengan jujur, "Saya tidak bisa berbicara tentang mengenalnya, tapi orang ini sudah lama terkenal. Pada dasarnya, dia dikenal di kalangan metafisika Feng Shui di luar negeri." "Oh?" Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu, "Apa latar belakang orang ini?" Qinghua berkata, "Dia adalah salah satu dari 3 murid sejati Roko." Charlie mengerutkan kening, "Roko? Siapa orang ini?" Qinghua menjelaskan, sekitar 40 tahun yang lalu, ada seorang ahli metafisika Feng Shui yang terkenal bernama Roko di Hong Kong. Tidak ada yang tahu dari mana asalnya, hanya mengetahui bahwa begitu dia melakukan debut, dengan bakatnya, dia mendapatkan pijakan yang kokoh di bidang ini. Setelah itu, dia mulai mendirikan sekolah dan mengumpulkan murid. Untuk sementara, dia menjadi pusat perhatian. Banyak saudara kaya dan dunia bawa Hong Kong menjadi muridnya. Saya telah bertemu orang ini beberapa kali, dan saya telah minum anggur dan berbicara dengannya tentang zaman kuno dan modern, jadi saya mengenalnya lebih baik. Orang ini sangat baik. Dia tidak hanya pandai ventilasi dan misteri air, tetapi dia juga mahir dalam mistisisme teknik Gu, dan dia sangat mampu dapatkan semua kelebihan dan kekurangannya. Ini tidak seperti Master Feng Shui kita, yang hanya mengetahui teknik misteri Feng Shui dan I Ching, tapi tidak mahir dalam teknik Gu dan metode pembunuhan seperti menundukkan kepala." Qinghua mengatakan ini, dan melanjutkan dengan berkata, "Kari ini pergi ke Roko sekitar 30 tahun yang lalu. Saya bertemu dengannya ketika saya mengunjungi Roko pada waktu itu di kota." Bab 2943. "Oh?" Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu, karena Roko ini terkenal, bagaimana Kari sebagai muridnya bisa begitu terkenal? Qinghua menjelaskan, bakat Roko tidak tertandingi di dunia pada saat itu. "Saya telah mempelajari misteri I Ching dan Feng Shui sepanjang hidup saya, dan saya hanya dapat mencapai tingkat pengetahuan yang sama dengannya di bidang ini. Selain I Ching dan misteri Feng Shui, dia juga ahli dalam banyak misteri metafisik.
Ada yang baik dan yang jahat, dan pencapaiannya secara keseluruhan jauh lebih tinggi dari saya. Oleh karena itu, jika itu bukan bakat yang luar biasa, mustahil bagi siapapun untuk mempelajari semua keterampilan Rocco. Karena itu, ketiga murid sejatinya pada saat itu semuanya memiliki prioritas masing-masing. Beberapa orang fokus pada misteri Feng Shui, beberapa orang fokus pada aksioma esoterik, dan Kari fokus pada mengangkat Gu dan menundukkan kepalanya. Di bidang metafisika, Yang Gu disebut sihir, yaitu jalan yang jahat. Di antara mereka, Yang Gu adalah yang paling ganas. Ketika Rocco masih hidup, Kari mampu menekan pikiran jahat di dalam hatinya dan mencegah dirinya dari melakukan kejahatan, tapi setelah Rocco meninggal, orang ini benar-benar membebaskan dirinya, menjadi kaki tangan orang kaya, dan membunuh banyak musuh dan pesaing untuk kaya. Jadi dia sudah lama terkenal. Charlie mengerutkan kening, menampar bibirnya, dan bertanya, Emer Qinghua, apa hubungan antara orang ini dan sekolah Rocco dan dua murid sejati Rocco? Aku ingin tahu apakah aku akan membunuhnya saat itu, dan aku menusuk sarang Hornet, memprovokasi sekelompok orang yang mengganggu? Qinghua berkata dengan jujur, meskipun Rocco adalah bakat yang luar biasa, dia tidak memiliki perkembangan masa depan dalam hidupnya. Setelah dia tidak mengajukan pertanyaan di tahun-tahun terakhirnya, sekolah tersebut telah kehilangan tulang punggungnya dan lambat laun runtuh. Jika tidak, Kari tidak akan meninggalkan Hong Kong dan pergi ke Inggris. Jadi tidak perlu khawatir tentang pengikut atau teman-temannya. Dia berkata, mengenai hubungan antara dua murid sejatinya dan Kari, sejujurnya, saya tidak terlalu tahu. Pada periode selanjutnya, ahli Feng Shui Hong Kong digunakan oleh negara-negara besar untuk menjadi harimau, jadi karakter dan reputasi mereka umumnya tidak terlalu bagus, jadi tuan, Anda harus lebih berhati-hati. Segera setelah itu, Qinghua melanjutkan, saya ingat dua murid sejatinya yang lain, yang satu bernama Melar dan yang lainnya bernama Jinghai. Jinghai. Murid Charlie tiba-tiba menyusut, dan dia berpikir sendiri. Tanpa diduga, Master Metafisika Hong Kong Jinghai yang disambar petir sampai mati oleh dirinya sendiri ternyata adalah kakak laki-laki Kari. Benar-benar sesuatu. Qinghua, yang berada di seberang lautan, tidak mengetahui perubahan ekspresi Charlie kali ini. Dia berkata di telepon, Guru, Anda harus berhati-hati tentang Kari itu, dan pada saat yang sama, perhatikan sisi Anda untuk melihat apakah ada orang bernama Melar dan Jinghai di sekitar. Rocco memiliki penggemar yang tak terhitung jumlahnya di sekelilingnya, tetapi ketiga murid sejati telah benar-benar mempelajari beberapa kemampuan, tetapi yang lainnya tidak cukup. Charlie dengan cepat berterima kasih padanya dan berkata, terima kasih, Tuan Qinghua, saya akan lebih berhati-hati. Qinghua berkata lagi, juga, Kari memiliki kepribadian yang sangat aneh dan dia adalah orang yang sangat berbahaya. Cacing Gu yang dibesarkan dikatakan telah dibesarkan selama 20 tahun. Kecuali tahun pertama, makhluk itu tumbuh dengan meminum darahnya. Setiap hari berikutnya itu akan tergantung pada makan otak orang yang hidup. Ini sangat berbahaya. Guru harus ekstra hati-hati. Ketika Charlie mendengar ini, cahaya dingin melintas di matanya. Cacing Gu yang dibesarkan oleh pria ini Kari benar-benar menelan otak manusia untuk mendapatkan makanan, yang sangat merusak. Jadi dia berkata, Emer Qinghua, jangan khawatir, hari di mana Kari bertemu denganku adalah hari di mana kejahatan berakhir. Aku pasti tidak akan membiarkan dia dan cacing Gu-nya bebas di Aura Usil kali ini. Bab 2944. Pada saat yang sama, Dan dan Mike sedang duduk dengan cemas di kamar Shangri-La Hotel. Mike belum pulih dari pengalaman yang mengejutkan tadi, dan kondisi mentalnya sangat buruk. Dan juga tetap diam, memegang beberapa koin tembaga di tangannya, dan melemparkannya ke atas meja. Heksagram yang diwakili oleh koin tembaga tidak lagi dapat dia pahami, yang membuatnya sedikit bingung. Peluang di heksagram selalu ada, tetapi bahayanya tidak pernah hilang, bahkan rasa kabut yang tidak diketahui bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Tanpa disadari, mentalitas bapak tua itu mulai berangsur-angsur berubah. Awalnya, dia merasa telah meminjam undangan Cheng Feng untuk datang ke Cina untuk mencari peluang dan menghasilkan uang di sepanjang jalan. Tidak masalah jika kesempatan dan uang tidak ditemukan, seperti perjalanan kembali ke tanah air. Sekalipun berbahaya, itu mungkin karena dia lebih tua, dan tubuhnya mungkin tak tertahankan. Pada saat yang sama, juga mudah memicu beberapa penyakit tersembunyi yang umum terjadi pada lansia.
Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa acara ini akan berkembang ke level baru, dengan bahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya untuknya dan cucunya. Tahun kari pria ini terlalu berbahaya. Pembunuh seperti ini sangat menakutkan di matanya. Bahkan baginya, membunuh sudah lama menjadi hal yang biasa. Dia tiba-tiba terlibat dalam masalah ini, dan itu benar-benar membuatnya merasakan krisis yang kuat, sehingga dia mulai menilai kembali di dalam hatinya, untuk menilai apakah masalah ini layak untuk terus diinvestasikan atau tidak. Dia hidup sampai usia tua, dan dia tidak peduli dengan uang Cheng Feng, tetapi dia ingin memiliki kesempatan Qinghua menjadi 20 tahun lebih muda secara tiba-tiba. Bab 2945. Namun, sekarang karena peluangnya rumit dan faktor risikonya tidak pasti, dia khawatir dia belum menemukan peluang itu, jadi dia mempertaruhkan nyawanya di Aurous Hill. Bagaimanapun, dia hanyalah master Feng Shui yang sekarat. Dapat dikatakan bahwa dia tidak memiliki kekuatan untuk mengikat ayam tersebut. Cicit Mike juga sama. Kakek dan cucu pada dasarnya tidak memiliki kemampuan untuk melindungi diri mereka sendiri. Di depan kari yang ganas, mereka berdua tidak bisa menahannya untuk bermain bersama. Jika mereka benar-benar memulainya, dia takut mereka hanya akan memberi makan cacinggu. Mike di samping selalu memiliki rasa takut yang berkepanjangan dan tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, "Kakek, mari kita kembali ke Amerika Serikat, hari ini saya menemukan kari ini benar-benar jahat, jika dia ingin menargetkan kita tidak memiliki kesempatan untuk menang di semua." Dan menghela nafas, kita bisa pergi, tapi jika kita pergi, kita pasti akan menyinggung Cheng Feng. Haruskah Cheng Feng membiarkan dia membunuh kita pada saat itu, bukankah kita akan merugikan diri sendiri? Mike buru-buru berkata, kita bisa memberitahunya dengan jelas, lalu mengembalikan semua uang kepadanya, apakah tidak mungkin putus dengan damai? Dan menggelengkan kepalanya dan berkata, apakah kamu tidak mendengarkan Kari? Dia pandai membunuh orang, tapi tidak pandai menemukan orang, jadi dia masih menunggu kita menemukan orang untuknya. Kemudian dia pergi untuk membunuh orang-orang, dan sekarang Cheng Feng berpikir bahwa orang yang kita cari ini berhubungan dengan cucunya Xiu. Mari kita temukan terobosan darinya. Jika kita pergi saat ini, Kari mungkin tidak setuju. Apakah Anda tidak mendengarkan dia sebelum pergi? Biarkan saya menemukan orang itu dengan cepat dan jangan tunda dia menjadi kaya. Berbicara tentang ini, dan menghela nafas dan berkata, kami telah dijebak sekarang. Bukan keputusan kami untuk pergi atau tinggal. FUCK. Mike tidak bisa membantu tetapi melontarkan kutukan, dan berkata dengan marah, lalu apa yang harus dilakukan? Bisakah kita menemukan orang ini? Dan berkata dengan emosi, tidak apa-apa untuk menemukan seseorang, tetapi kuncinya adalah apakah akan ada masalah lain setelah menemukan orang itu. Dan jika kita menemukan orang itu, dan orang itu dibunuh oleh Kari, ini adalah karma kita. Mike tidak bisa menahan diri untuk berkata, kakek, sekarang bukan waktunya untuk mengurus orang lain. Yang paling penting adalah kita meninggalkan Aurous Hill dengan selamat. Jika kita diberi makan serangga putih besar itu oleh Kari, maka kita akan benar-benar tamat. Dan ragu-ragu sejenak, mengangguk ringan, dan menghela nafas, hei, apa yang kamu katakan masuk akal. Saat Anda terlalu sibuk untuk mengurus diri sendiri, Anda hanya dapat menemukan cara untuk melindungi diri sendiri. Setelah berbicara, dia berkata lagi, saya akan mencoba menghubungi Xiu besok dan melihat apakah kita dapat menemukan terobosan darinya.